Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhingga, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkumpulan kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita umatnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan menerangkan sedikit tentang biografi perawi hadis, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya Sayyidah Aisyah memiliki laqab, memiliki nama lain, nama panggilan. Yang pertama, nama panggilannya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan pengagungan, panggilan penghormatan kepada seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah merupakan bapak kita, tapi bukan bapak biologis, bapak keimanan. Maka kemudian istri-istrinya menjadi ibu-ibu kita, ibu-ibu dalam keimanan. Maka karena derajat istri-istri Rasulullah itu bagaikan ibu-ibu kita, maka sepeninggal Rasulullah mereka haram untuk dinikahi, sebagaimana haram untuk menikahi ibu sendiri. Akan tetapi derajat ibu ini hanya untuk pernikahan saja dan bukan dalam aurat, bukan dalam aurat. Karena kalau kita ada beberapa bagian dari tubuh yang bagian dari aurat yang boleh dilihat oleh ibu kita, dan kita boleh melihat beberapa bagian aurat ibu kita. Tapi kalau Ummul Mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu ibu bagi para sahabat, akan tetapi tetap diperintahkan untuk menundukkan pandangan, tetap diperintahkan untuk menutup aurat, tidak diperkenankan untuk saling melihat aurat dengan satu dengan yang lain. Siapa saja Ummul Mukminin? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ada 9 istri Rasulullah. Ada 9 istri Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah boleh menikahi lebih dari 4 perempuan? Kalau kita umatnya paling maksimal bagi laki-laki menikahi 4 orang perempuan. Kenapa kemudian Rasulullah diperkenankan untuk menikahi lebih dari 4 perempuan? Karena ada hukum-hukum yang khusus bagi Rasulullah. Ada hukum-hukum yang khusus bagi Rasulullah. Sebagaimana apa yang menjadi ibadah-ibadah sunnah itu diwajibkan kepada Rasulullah.
Ada ayat-ayat yang menurunkan kewajiban khusus bagi Rasulullah dan bukan untuk umatnya. Bagi umatnya itu sunnah dan bagi Rasulullah itu wajib. Apa contohnya? Contohnya adalah sholat tahajud, sholat malam. Bagi kita sholat malam dan sholat tahajud hukumnya sunnah. Tapi bagi Rasulullah secara khusus, secara spesifik, secara spesial, sholat malam merupakan kewajiban. Dari mana? Dari ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut. Siapa yang dimaksudkan orang yang berselimut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu untuk melakukan salat, untuk melakukan ibadah. Perintah tersebut menjadi kewajiban. Kewajiban bagi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, karena disebutkan al-muzammil, orang yang berselimut. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya berdasarkan wahyu, semuanya berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pilihkan, Allah yang perintahkan, dan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memilih. Maka kemudian kalau kita perhatikan, seluruh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahi dalam keadaan janda, kalau dalam keadaan sudah menikah. Banyak dari mereka yang suaminya wafat karena peperangan. Wafat karena peperangan. Dan mereka tidak bisa melanjutkan hidup, tidak ada yang mencari nafkah. Karena itulah kemudian Rasulullah diperintahkan untuk menikahi mereka. Diperintahkan untuk menikahi mereka, untuk menolong mereka agar bisa melanjutkan hidup. Pak Wildan, kenapa gak ditolong aja gitu, gak dikasih aja duitnya, gak perlu dinikahi? Karena beda kondisi sosial antara sekarang dan masa lalu. Kalau sekarang kita bisa nolong janda-janda miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan, kita kasih aja uangnya bisa. Kalau zaman dulu tidak bisa. Kenapa? Karena aib. Karena aib. Kalau perempuan kemudian dia hidup tidak punya suami dalam kondisi yang lama, maka itu adalah aib. Dan dia tidak boleh menerima bantuan dari siapapun kecuali dari keluarganya. Dia tidak bisa bekerja. Kalau ada perempuan ditinggal suaminya meninggal, dia tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena pekerjaan ketika itu dikhususkan untuk laki-laki. Gimana nih, gak bisa nerima bantuan dari orang lain, gak bisa bekerja? Maka kemudian satu-satunya jalan adalah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rata-rata lihat, semua daripada istri Rasulullah semuanya dinikahi dalam keadaan janda. Dalam keadaan janda. Jadi kondisi sosial mewajibkan itu, mengharuskan itu. Karena lihat, perempuan gak bisa bekerja, perempuan gak bisa menerima bantuan dari orang lain, harus dari keluarganya. Dan banyak dari mereka yang keluarganya masih dalam keadaan kafir. Jadi saya mau membantu kamu dengan syarat kamu harus keluar dari agama Islam. Karena menjaga keislaman perempuan-perempuan tersebut, menjaga keislaman anak-anaknya, maka kemudian dinikahkanlah oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya wanita yang dinikahi dalam keadaan belum menikah adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Aisyah dalam keadaan beliau yang masih sangat belia.
yang masih sangat belia. Bayangkan, Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Aisyah ketika usia Sayyidatuna Aisyah berumur 6 tahun. Ketika berumur 6 tahun. Gimana Pak bisa perempuan umur 6 tahun sudah dinikahi? Balik lagi, kondisi masa lalu berbeda dengan masa sekarang. Masa sekarang di mana harapan hidup sudah tambah panjang. Harapan hidup sudah tambah panjang. Orang bisa berumur sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Karena kemudian perkembangan medis sudah sangat pesat. Obat sudah sangat banyak. Kemudian ditambah lagi dengan imunisasi, vaksin-vaksin, sehingga kita kebal terhadap virus-virus dan penyakit. Tapi zaman dulu lihat. Zaman dulu rata-rata orang meninggal dalam umur 20 tahun. 30 tahun. 40 tahun. Paling banter 60 tahun. Kalau rata-rata meninggal dalam umur 20 tahun, kalau orang meninggal rata-rata umur 20 tahun, itu mereka harus berkembang biak, harus menikah, harus melahirkan sebelum umur 20 tahun. Kalau tidak, maka akan musnah. Apanya musnah? Kehidupan mereka. Akan musnah manusia, akan musnah kelompok mereka, akan musnah bani mereka. 20 tahun ada yang meninggal karena penyakit. Zaman dulu belum ada obat-obatan. Orang bisa mudah meninggal gara-gara demam, meninggal gara-gara batuk, meninggal gara-gara pilek. Kenapa? Karena tidak ada obat. Itu baru yang penyakit, belum meninggal gara-gara peperangan antara suku suku dengan suku yang lain. Belum banyak yang meninggal gara-gara kekurangan makanan. Karena jangan bayangin zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman sekarang sudah banyak warung-warung, udah banyak yang jual beras. Zaman dulu punya uang sebanyak apapun, kalau tidak ada yang menanam, maka nggak ada makanan. Pertanyaannya, di Arab dulu emang ada daerah yang bisa ditanami, daerah yang subur? Nggak ada. Maka untuk dapat makanan mereka harus melakukan perdagangan yang jauh ke negeri Syam. Jaraknya antara Mekah dengan negeri Syam sama kayak Jakarta ke Aceh. Bayangin, untuk bisa dapat makanan harus jualan dari Jakarta ke Aceh, balik lagi ke Jakarta untuk dapat makanan. Di tengah jalan, jangan bayangin ada tol, gurun, pasir, belum ada orang jahat, ada begal, ada penyamun. Jadi kehidupan mereka umurnya rata-rata pada singkat, meninggal pada umur 20 tahun. Nah, sebelum umur 20 tahun harus punya anak, harus sudah berkembang biak. Makanya banyak dari mereka yang menikah dalam keadaan belia. Dan mereka jangan dibayangin umur 6 tahun pada masa itu sama dengan umur 6 tahun pada masa sekarang. Enggak. Mereka lebih dewasa. Kenapa? Karena kondisi, karena keadaan. Umur 6 tahun sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga. Pada zaman itu. Kenapa? Karena meninggalnya umur 20 rata-rata. Makanya kalau zaman dulu, karena harapan hidupnya sangat pendek, harapan hidupnya sangat singkat, meninggal pada umur 20 tahun, maka ketika sudah bisa untuk bereproduksi maka dinikahkan. Perempuan sudah haid maka langsung dinikahkan. Kenapa? Agar segera punya keturunan, agar kaumnya tidak punah, agar klannya tidak punah, agar sukunya tidak punah.
Karena satu suku dengan suku yang lain saling berkompetisi, saling perang, saling bunuh. Kalau kaum dan sukunya dikit, maka mudah untuk dihancurkan. Makanya berlomba-lomba nih. Kalau sudah dewasa, perempuannya sudah haid, sudah bisa bereproduksi, maka segera dinikahkan. Itulah yang terjadi dengan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ketika sudah bisa haid, sudah bereproduksi, maka dinikahkan oleh ayahnya sendiri. Kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah dari dinikahkannya Sayyidatuna Aisyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam usia yang sangat belia? Kalau orang masih muda, masih kecil, ingatannya masih sangat kuat. Makanya Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. 1000 hadis ini tentang apa? Tentang perilaku Rasulullah di dalam rumah. Kalau di luar banyak yang memperhatikan Rasulullah, banyak yang merekam gerak-gerik Rasulullah, keputusan Rasulullah. Tapi ketika di rumah, siapa yang meriwayatkan hadisnya? Siapa yang merekam gerak-geriknya? Siapa yang mengingat keputusannya di rumah? Adalah orang yang ingatannya masih sangat baik. Siapa? Anak muda. Siapa? Istrinya yang masih belia, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Itulah hikmah dari dinikahinya Sayyidatuna Aisyah dalam keadaan masih muda.